Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini aku mau jawab pertanyaan. Jadi ada bro yang nanya ke aku, sebenarnya ke Amerika itu bisa nggak sih pakai visa turis untuk bekerja? Nah, itu pertanyaannya ke aku. Nah, coba aku bahas sekarang ini, dan aku pengen cerita juga. Ada juga salah seorang bro aku, subscriber di sini, yang dia itu curhat sama aku kemarin, udah sempat nelfon juga. Mungkin bro nonton nih sekarang ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa berguna buat temen-temen yang ada niatan pergi ke Amerika ataupun kemanapun lah, mau keluar negeri. Pertanyaan pertamanya, bisa nggak sih sebenarnya visa turis itu untuk bekerja ke Amerika? Nah, kalau kita baca dari websitenya dari American Embassy, itu bro bisa baca nih, aku ngasih linknya di bawah di description. Di situ dibilang untuk visa turis itu adalah visa temporary yang cuma dipakai untuk kebutuhan untuk datang ke Amerika secara temporary gitu. Jadi itu tuh nggak bisa dipakai untuk bekerja. Nah, kalau teman-teman mau bekerja juga pakai visa turis di Amerika, itu tandanya teman-teman itu bekerja secara ilegal atau kerja nggak resmi gitu maksudnya. Mungkin hari ini pulang cepat karena besok hari libur. Biasanya kayak gitu sih kalau T-Mobile. Let's go, kita pergi ke kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi di Amerika itu yang nggak bisa dipungkiri juga, banyak juga jalan orang yang untuk bekerja pakai visa turis itu. Aku nggak bisa nyebut ada satu dua. Nah, ini sebenarnya pembahasan yang sangat sensitif sekali guys. Nggak bisa di Amerika itu nanya sama orang sebenarnya, kamu visa kamu apa di sini? Apakah kamu tuh pakai visa turis di sini untuk kerja? Itu nggak boleh, karena itu juga mempengaruhi legalitas dia kerja di Amerika sini gitu. Cuman kalau kita baca di websitenya dari American Embassy, itu bisa dijelasin di situ, itu visa turis nggak bisa kerja ke Amerika. Ada visa-visa yang dia itu kasih kategorinya, visa-visa apa aja yang bisa kerja di Amerika. Aku pernah bahas dulu jenis-jenis visanya, aku kasih juga di link di atas. Bisa lihat kemarin aku bahas gimana visa-visa yang valid di Amerika. Nah, jadi aku mau cerita nih kejadiannya. Ada seorang temen bro subscriber aku juga di sini. Jadi dia itu tiba-tiba langsung nelfon aku, mas, minta tolong mas, aku minta line numbernya, aku mau tahu gimana ini bener atau enggak, aku baru aja ketipu deh mas kayaknya gitu. Jadi ceritanya si bro ini dia ditawarin sama orang, katanya agensi, untuk pergi ke Amerika sebagai TKI katanya. Nah, dia itu harus mentransfer duit, banyak banget duitnya. Nggak salah aku tuh sampai 30 juta dia transfer duit ke sana. Dan orangnya itu nggak ada tempat resminya, dia cuman ngaku dia itu bisa untuk ngebantu untuk visa itu. Cuman di awal dia nerangin itu visanya visa apa, mau visa kerja ataukah visa turis atau apa, itu temen itu dia nggak tahu seperti itu. Nah, aku ngasih tahu lagi, di Amerika ini bukan tempatnya ada agensi resmi di Indonesia untuk transfer TKI pergi ke Amerika. Nah, ada negara-negara tertentu itu yang tempat tujuan TKI. Cuman kayaknya kalau di Amerika tuh enggak. Bedanya di Amerika ini, visa itu rata-rata itu disponsorin langsung dari orang yang ada di Amerika, atau perusahaan atau majikan yang ada di Amerika. Itu visanya ada banyak, ada H1B, ada H2B, ada visa sebagai pekerja pertanian, visa nelayan, atau visa pelaut seperti itu. Itu tuh banyak macam-macam bro di sini bro. Bro, gue lagi di kantor nih bro. Mau fitness, udah kayak fitness sendiri, rumah sendiri, kosong tuh, lihat tuh. Ada siapa-siapa fitness. Ini untuk membentuk core bagian atas kayak gini nih caranya. Kalau ada agensi yang bilang di Indonesia, oh aku
mau sponsorin visa ke Amerika tuh harus cek bener-bener itu visa turis atau enggak. Nah, kembali ke cerita tadi, jadi temen tadi udah transfer duit dia kan sama si agensi ini. Tiba-tiba dia itu kantor embassy-nya di Jakarta itu kan, temen-temen tahu kan, itu kan dekatnya stasiun Gambir. Datengin ke stasiun Gambir sana, dianterin sama si agensi itu. Terus udah agensi itu nganterin stasiun Gambir, terus dia langsung agensi bilang, udah kamu ngantri di embassy sana, terus ya udah kamu bilang di sana aku mau buat visa, cuman visa turis. Aku nggak pergi ke Amerika tuh bukan untuk bekerja, dan aku tuh ada satu rombongan untuk seperti itu. Nah, aku tuh anehnya bro ya, katanya di rombongan ini ada nih berbagai macam profesi di sana. Dan katanya ada profesi lawyer, ada profesi apa. Nah, curiganya ini kemungkinan satu gerombolan ini adalah komplotan dia juga bro. Karena dia itu kayak mau mensukseskan visa kita sana dengan cara kita itu pergi satu grup seperti itu. Jadi itu harus hati-hati bro, kalau misalnya ada agensi yang bilang aku bisa untuk bayar dulu sekian. Bro harus tahu dulu ini visa apa, visa kerja atau visa apa. Dan aku kasih tahu lagi, untuk visa turis itu tuh nggak ada kita itu dicaloin kayak ada agensi yang buat visa turis buat kita. Di Amerika itu visa turis itu harus isi sendiri, datang sendiri, wawancara. Nggak ada tuh ceritanya orang wawancarain kita ke sana. Kalau ada orang yang mau bilang, oh aku bisa bantuin untuk visa turis kamu, mungkin itu dia cuman sebangsa bantuin untuk ngisi application-nya doang online, dan itu ngisi gampang banget bro. Aku udah pernah urus visa turis itu sampai beberapa kali visa turis, dan aku tuh udah pernah nulis blog tentang visa turis itu. Aku bisa kasih caranya ngurus visa turis di Amerika itu seperti apa. Jogging kita mau 5K 5 kilo. Oke, pencet go. Oke, let's go, kita running. Woohoo. Singkat kata, temen itu dia udah ngantri gitu kan, di pagi-pagi dia kan bingung. Duh, aku bingung nih. Tiba-tiba aku disuruh ngantri, suruh wawancara. Nah, waktu proses wawancara dia udah proses semuanya, dia udah sampai ngantri wawancara, terus udah sampai di tempat wawancara. Ya udah, namanya dia mau kerja, bukannya benar-benar mau turis kan. Nah, si orang pewawancara itu dia itu udah ngerti guys, udah ngerti gerak-gerik orang yang sebenarnya mau kerja, mau liburan beneran, itu dia sebenarnya udah tahu, karena dia mungkin udah banyak kan orang yang udah diurusnya seperti itu kan. Nah, jadi di dalam grupnya ini ada yang udah ke reject, jadi nggak bisa pergi ke Amerika dan dapat kayak kartu warna merah gitu. Kertas merah tuh artinya kita di reject, dan otomatis dia kena reject juga seperti itu. Nah, si temen ini sebenarnya itu dia itu nggak salah, dia itu punya cita-cita pengen ke Amerika, dan cuman kita itu kalau mau ke Amerika kita tuh harus tahu informasi guys, informasi semuanya itu, informasi itu ada di internet. Jadi kalau seandainya temen-temen itu mau ke Amerika, teman masih belum cukup informasinya, atau temen itu masih ragu tentang apa informasi yang ada di internet tuh, ya coba temen itu coba pelajari lagi, sekali lagi informasi semuanya banyak, dan jangan sampai ketipu sama agensi. Kalau ada agensi yang minta bilang caloin mau ke Amerika, aduh jangan guys. Ikut bro, kita lagi di Lucky Department Store, mau beli susu buat Rehan sama Ziad. Lucky Department Store. Aku diliatin bro sama orang Amerika lagi ngevlog di department store. Nenek-nenek pada ngeliat, minta duit ke Amerika. Malah ya kemarin waktu aku pergi ke Amerika itu, aku udah urus visa. Aku kebetulan visa aku tuh visa H1B, namanya itu visa profesional. Itu agensi yang ada di Amerika langsung yang ngurusin segala macem petition, kayak documentation semuanya. Nah, itu aku bisa berani pergi ke embassy Amerika itu setelah mereka itu ngasih dokumen ke aku.
Jadi dokumen itu benar-benar dikasih di mailing ke dia di post office sampai datang ke rumahku. Kalau aku ngeliat ada nama aku, ada nomornya, ada cap dari Amerika, baru aku tahu. Nah ini benar-benar dia ada perilaku baik. Atau teman itu harus punya invitation letter gitu ke Amerika. Semua biayanya itu waktu aku kesini itu ditanggung semuanya sama si agency guys. Walaupun dulu itu waktu aku ngurus visa itu aku keluar duit sendiri untuk ngurus awalnya itu kayak $200 gitu aku bayar sendiri, dan juga untuk pesawat aku waktu itu bayar sendiri. Cuman sampai di sana aku diganti bayar karena aku tahu aku tuh udah dapat interview by phone dari Amerika sini sama bos yang langsung ada di Amerika. Terus tuh aku tahu aku tuh di sini tuh udah diproses karena yang proses aku tuh langsung lawyer, dan lawyernya itu aku ngelihat websitenya memang benar-benar udah tersertifikat gitu. Udah lihat juga klien-kliennya, ngelihat di LinkedIn. Jadi dari situ aku tahu ini bukan penipuan, ini nggak mungkin nih orang manggil lawyer beneran untuk nipu aku pergi ke sana. Susu ada di situ. Susu. Mana ya susunya? Dingin banget bro, dingin. Oke. Dapat susunya buat Rehan Maziat. Selalu beli kacang nih, kacang yang paling enak nih. Tuh neneknya itu tadi ngeliatin aku ngevlog. Jadi teman-teman coba ngeliat gelagat-gelagat yang aneh-aneh dari agensi-agensi itu, yang tiba-tiba minta duit walaupun dia ada di luar negeri gitu, minta duit tiba-tiba. Ada juga yang cerita ke aku, coba nanti besok kamu harus transfer duit, kita harus buru-buru ngurus ini. Jangan dulu guys. Dia itu harus ngebuktiin dia itu ada invitation letter, teman itu dapat interview, teman itu juga tahu visanya diurusin apa, terus juga tahu lah job desknya segala macem, aturannya, dapat kontrak kerja segala macem guys. Mudah-mudahan guys bisa bermanfaat. Kalau ada yang pengen ke Amerika, jangan berhenti mimpi guys untuk bisa pergi ke luar negeri, ataupun temen itu pengen kerja walaupun bukan ke Amerika, ke negara lain ya, mungkin itu cita-cita teman-teman. Jangan berhenti bermimpi, cuman jangan juga berhenti untuk melihat informasi, baca informasi semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bro, dan makasih buat 1000 subscriber. Udah 1000 subscribernya. Jadi bro-bro itu semua sebenarnya bagi aku nih, bro-bro itu aku kayak apa ya, ladang amal. Jadi bro-bro itu ladang amal aku. Jadi mudah-mudahan barokah informasi yang aku kasih ini semua dan bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih mau lihat nggak kacang paling enak di dunia nih? Wah ya, tumpah guys kacang.